Solo model. Ya, solo model. Solo model itu ngomongin mengenai pertumbuhan ekonomi. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang saya mau nanya. Pertanyaan simpel. Kira-kira hubungannya Thanos sama solo model apa ya? Apa hubungannya Thanos gitu ya dan tindakannya menurut kalian hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi kalau kita jawab dari sudut pandang solo model? Gimana menurut teman-teman? Tentu saja ini nggak ada jawaban benar salah gitu ya. Saya nggak akan bilang, oh ini jawabannya benar salah, nggak. Kita ngasih pendapat aja. Karena seperti ini, karena pasti jawabannya bisa dari dua sudut pandang. Ya, jawabannya benar semua kok. Tinggal argumennya kira-kira teman-teman bisa menggunakan argumen seperti apa. Ingat ya, bukan dari sisi kontroversi konspirasi, dari sudut pandang solo model. Kira-kira apa hubungannya Thanos sama pertumbuhan ekonomi? Menurut teman-teman gimana? Siapa yang mau ngasih pendapatnya? Memberikan pendapat, Pak. Kenapa? Sorry, nggak dengar saya. Siapa yang mau duluan? Fikri dulu, Pak. Boleh, yang mana juga boleh. Izin memberikan pendapat, Pak. Menurut saya apa yang dilakukan Thanos itu untuk mencapai keseimbangan ya, Pak. Maksudnya menghancurkan separuh populasi. Nah, itu kalau diterapkan dalam solo model itu bisa memicu itu, Pak, pertumbuhan ekonomi agar lebih baik. Soalnya semakin tinggi populasi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, maka tingkat kapitalnya itu akan semakin rendah. Dan ketika tingkat kapitalnya semakin rendah, maka PDB-nya atau pendapatan nasionalnya juga akan semakin rendah, gitu, Pak. Oke, jadi karena penduduknya, apa sih yang dilakukan Thanos apa yang dia mengurangi jumlah penduduk gitu ya? Jumlah populasi, Pak. Oke, jadi kata si Fikri tadi karena jumlah populasi turun, gitu ya. Terus akibatnya apa, Fik? PDB? Jadi akan jumlah semakin populasinya turun, PDB tinggi. PDB tinggi? Oke. Karena apa tadi ulang, Fik? karena tingkat Oke, kalau kata saya PDB per kapitanya naik. Oke. Sama nih, Fik. Sama ya, satu aliran ya. ya, Pak. Iya, Pak. Ya, yang lain, teman-teman yang lain, ada yang punya pendapat? Apa iya kalau penduduknya berkurung PDB kita naik? Tidak mesti, Pak. Ya, cuma tergantung mulu jawabannya. ya, saya milih ya, Pak ya. Oke. Iya, boleh ya. Kalau penduduknya naik itu berarti meningkatkan PDB. Oke. Kenapa demikian? Karena Thanos apa nih? Apa, kita lagi ngomongin Thanos. Bukannya sama tindakan Thanos gimana? Tindakannya Thanos itu malah menurunkan PDB, Pak. Kenapa? Karena kan banyak orang yang akan dimusnahkan. Ketika banyak orang yang akan dimusnahkan, maka kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi itu juga akan berkurang. Karena setiap manusia itu kehidupannya tidak akan terlepas dari aktivitas ekonomi. Misalkan konsumsi yang akan merangsang peningkatan PDB. Ketika masyarakat turun, maka tingkat konsumsi juga akan turun. PDB-nya akhirnya akan turun juga. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Hubungan sama solo model apa nih? Kan kita ngomongin pertumbuhan sebenarnya. Tadi Pak Fikri sama Sasha juga kayaknya masih ngomong dari sisi level. Kalau kita ngomongin pertumbuhan gimana ya? Kalau juga masih ngomong dari sisi level kan? Ya, ini kan level PDB maksudnya ya. Ini juga ngomongin level PDB. Kalau dari sisi growth-nya gimana hubungannya? Kalau dari pertumbuhan, Pak, izin berpendapat, Pak. Oke, silakan. Lanjut. Biasa aja. Gimana? Dari sisi fraksi merah? Dari sisi pertumbuhan kan Thanos dia itu mengurangi populasi ya, Pak. Kalau misalnya lihat kayak negara maju yang apa-apa udah tercapai itu kan mereka pertumbuhannya cenderung lebih rendah daripada negara yang berkembang gitu, Pak. Oke, jadi pertumbuhannya jadi kalau misalnya Thanos itu dia mengurangi populasi, pertumbuhannya itu jadi malah semakin besar gitu, Pak. Jadi semakin naik gitu. Oke.
ya kelihatan. Maksudnya kita sudah bisa membaca argumennya. Jadi kalau orang penduduknya dikit, asumsinya pertumbuhan penduduknya semakin dikit, gitu ya. Nanti menurut saya sama Mas Fikri mungkin PDB per kapitanya bisa tumbuh. Seperti itu kali ya modelnya ya. Oke. Yang lain teman? Punya pendapat sedikit sih, Pak. Mungkin berpendapat. Boleh. Ya boleh. Kan tenang. Waktu kita 2,5 jam. Tenang aja teman-teman. Semuanya boleh berpendapat. Asik saya jadi nggak ngajar. Ya. Lanjut Mas Fikri. Menambahkan sedikit sih Pak, itu tadi pendapatan per kapitanya itu bisa meningkat karena adanya peningkatan kapital Pak. Soalnya kan kalau jumlah penduduknya itu semakin sedikit, penambahan kapitalnya bisa semakin tinggi gitu Pak. Tambahan kapital, berarti kita ngomongin KK gitu ya, atau kadot gitu biasanya kalau saya bilang. Semakin tinggi gitu ya. Karena pembaginya semakin sedikit gitu ya. Semakin sedikit. Oke. Bisa jadi juga. Yang lain teman-teman? Berpendapat Pak. Ya boleh. Jadi saya optimisnya PDB. Jadi gini Pak, Thanos kan itu bisa jadi perang kan Pak. Jadi pendapat saya optimis. PDB-nya ini meningkat Pak. Misalnya gini, Amerika itu kan pendapatannya atau PDB-nya itu perolehannya itu bukan hanya dari pajak seperti Indonesia ini kan pajak sebagian besarnya. Kalau Amerika itu malah pendapatannya itu didapat dari perang, Pak. Nah, misalnya Thanos perang sama Amerika, Pak. PDB-nya itu bisa. Nah, jadi seperti itu sih, Pak. Oke. Sudut pandang yang lain kan, seru kan? Oke. PDB-nya naik. PDB-nya naik karena perang. Gitu ya? Iya, Pak. Perang itu bisa menambah output. Karena produksinya Amerika adalah memproduksi senjata. Gitu kali ya? Iya, Pak. Ya, oke, sih. Berarti Thanos ini temannya Amerika. Oke. Sudah, kita bisa ngeliat argumen. Yang penting argumennya sejalan. Yang lain teman-teman, ada yang punya pendapat? Izin berpendapat, Pak. Menurunkan PDB, Pak. Ya, betul. Iya, ya. Gimana, Dit? Jadi gini Pak, saya hampir mirip-mirip sama Adit, sama Fikri, sama Mbak Sasya juga. Oke, siap. Pak, kan Thanos nih kan dia dengan memetik jarinya dia musnahkan beberapa orang-orang gitu kan Pak. Nah kalau menurut saya kalau dikaitin ke solo model, saya urgensinya atau saya menekankannya di tingkat growth dari penduduknya. Nah ketika negara itu populasi pertumbuhan penduduk. Sorry sebentar saya potong. Berpenduduk itu apa maksudnya? Maksudnya? Pertumbuhan penduduk, Pak. Oke. Nah, ketika pertumbuhan penduduk itu tinggi, berarti kan level kapitalnya itu juga akan turun gitu. Ketika penduduk tinggi, level kapitalnya turun. Oke. Ketika kapitalnya turun, pasti kan income per worker-nya juga akan turun gitu kan, Pak. Oke, berarti Y turun. Oke. Ya, ketika income per worker turun, pasti kan GDP per kapitanya atau Y per L-nya juga akan turun gitu. Oke. Terus? Sehingga ketika jumlah penduduknya rendah, ya kebalikan dari apa yang saya barusan sampaikan Pak. Ketika N-nya turun, maka... gitu. Oke. Siap. Pak. Ya, berarti ini salah semua saya. Ini maksudnya karena N-nya... Oke, maksudnya kebalikan dari ini ya? Sip. Ya Pak, betul. Oke, masih sudah bisa menghubungkan ya antara si Thanos sama si solo model. Ada lagi yang lain teman-teman? Baru 1, 2, 3, 4, 5 ini kayaknya 4. Berarti orang kita 28 ya? Ayo, Pak. Punya sudut pandangnya. Oh ya, gimana ya? Pertumbuhan, kalau Thanos itu ada ya Pak ya, menghancurkan penduduk. Jadi kan penduduknya semakin berkurang, E-nya berkurang. Berarti itu nanti juga berpotensi dalam menurunkan PDB Pak. Karena konsumsi masyarakat juga akan berkurang. Penduduk kan kehidupannya itu selalu diselingi dengan konsumsi. Ketika konsumsi tidak ada, maka kegiatan aktivitas produksi juga akan berkurang. Artinya PDB juga akan berkurang. Kemudian kalau dari segi kapital, kita tahu bahwa N juga akan meningkatkan kapital. Tapi di sisi lain, kapital itu meningkat juga karena pertumbuhan penduduk.
karena adanya inovasi, karena adanya sebuah pendidikan yang akan merangsang ke dalam sebuah masa depan digitalisasi lah intinya Pak. Pembuatan beberapa modal lainnya itu juga didasarkan pada sebuah penduduk, dan investasi ada itu juga dilakukan oleh penduduk. Jadi sebenarnya kalau misalkan penduduk ini dimusnahkan itu malah tidak baik bagi perekonomian Pak, karena kegiatan aktivitas perekonomian juga akan terhambat dan PDB akan turun. Oke, toh fraksi Thanos sama fraksi non Thanos nih gimana nih? Jadi sebenarnya dua-duanya punya argumen yang kuat nih. Yang lain teman-teman, sebetulnya ada sudut pandang lain nih. Kayak ini sudut pandang perang, ini menarik nih. Ya, ternyata dia melihat dari sudut pandang yang lain. Tapi saya belum lihat hubungannya sama solo model sebenarnya. Yang versi perang ini mungkin karena ya belum kelihatan. Yang lain teman-teman, mungkin ada yang baru 5 orang nih. Ada lagi? Yuda biasanya tuh Pak. Hah? Biasanya udah. Yuda Pak, Yuda. Oh Yuda. Yud? Oh iya nih Yuda nih. Ini Yuda ini yang berpikir progresif itu biasanya. Gimana Yud? Kira-kira gimana Yud? Sepertinya sudah dijelaskan sama teman-teman Pak. Oh iya oke. Sip. Jadi nggak ada ini nih. Nggak ada ide baru nih. Ngikut aja. Oke. Sip. Saya gelap banget ini. Matiin aja deh. Kelihatan. Oke, yang lain teman-teman? Nggak ada? Oh ya udah. Oke, sip, kalau memang nggak ada. Sebenarnya saya pun nggak punya jawaban yang pasti benar gitu ya ngomongnya. Tapi kalau kita coba lihat sebenarnya yang di drop gitu ya, misalnya tiba-tiba tanpa kita ngomongin Thanos gitu ya. Kalau tiba-tiba jumlah penduduk itu menjadi turun sebanyak 50% gitu ya. Sebenarnya berpengaruh ini level dari sisi level atau dari sisi growth teman-teman. Teman-teman gimana? Kita akan ngomongin growth, kita akan ngomongin pertumbuhan, atau kita akan ngomongin level dulu nih. Misalnya tiba-tiba penduduk berkurang setengahnya. Dari suatu negara misalnya tiba-tiba negara tersebut terkena penyakit. Jangan penyakit yang banyak ya, lagi sensitif ya penyakit ya. Misalnya suatu penduduk tiba-tiba pindah semuanya ke negara lain. Kira-kira apa yang terjadi pada perekonomian negara tersebut? Turun Pak. Yang pertama kita ngomongin level atau ngomongin growth nih? Terserah Pak. Level aja Pak, level. Oke, kita coba lihat dulu ya. Ada kita tahu dari konsepnya Solo selalu berawal dari sini. Ya. Kalau sisi ini yang turun gitu ya, tiba-tiba drop 50%, ya, maka yang pertama kali terpengaruh adalah sisi level. Oke, factor of production-nya berkurang 50%. Oke, langsung dia dari sisi level, maka dia berkurang signifikan karena factor of production nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Kapitalnya full, tapi labornya berkurang 50%, otomatis kapitalnya juga nggak optimal. Gitu ya. Kita kan kemarin ngelihat bahwa return to scale, K sama L itu sama-sama pentingnya buat PDB, ya enggak? Oke. Terus baru nanti kita ngomongin growth. Ketika L-nya turun gitu ya, maka dengan K yang tetap, L-nya turun, otomatis capital per worker-nya tiba-tiba melonjak. Karena jumlah kapitalnya nggak diapa-apain. Kalau dengan asumsi nggak terjadi perang ya, kalau jadi perang bisa jadi kapitalnya hancur juga nih. Kalau cuma manusia doang hilang, maka seakan-akan capital per worker-nya naik, teman-teman. Nah, baru kita ngomongin solo model. Kalau punya capital per worker yang tinggi, gitu ya, katanya growth-nya semakin bagus. Kan gitu ya? Ya oke. Kalau kita ngomongin N sama G, kita nggak tahu nih N-nya seberapa besar nih setelah L-nya turun. Bisa jadi karena orangnya sedikit, nah orang-orang jadi terpacu untuk punya anak semakin banyak semakin bagus. Bisa jadi. Padahal nggak ada jawaban yang fix. Saya juga cuma ngarang-ngarang doang. Cari aja yang enak ngomongin mengenai solo model pakai dari sudut pandang yang mana. Oke, jadi saya kira dua-duanya memungkinkan dari dua sisi jawaban memungkinkan. Ya. Tapi kita bisa ngelihat dari membahas dengan menggunakan teorinya Sisol. Oke, kayaknya sih nanti kalau di ujian ini gimana cara
menjaga pertumbuhan ekonomi atau bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan solo model. Nah, kira-kira seperti itu. Kayak sip. Dani, nggak ada yang mau ngomongin Thanos lagi? Nggak ada? Ayo udah, oke, siap lah. Kalau gitu saya pindah ke topik pembahasan kita pada hari ini. Itu mau liburan teman-teman? Ganti Iron Man aja, Pak. Apa? Ganti bahas Iron Man. Ya, Iron Man-nya ada nggak ya di Marvel chapter berikutnya? Kayaknya udah lama ini di phase berikutnya nih. Dihubungin aja, Pak. Jagoan-jagoan lamanya udah nggak ada kayaknya nanti. Oke, kita ngomongin makro. Kita antusias ya menyambut 2021. Kayaknya film-film udah mulai dikeluarin. Berarti corona hilang, Pak. Kenapa? Berharapnya corona segera pulang. Iya sih, ya itu dia. Padahal kita kemarin tuh di kampus kita sempat sudah bikin skema supaya teman-teman bisa hadir di Jurang Mangu, di Bintaro. Udah bikin skema 2 lah, ya. Gimana caranya kita tetap bisa menghadirkan teman-teman di sana. Dosen pun sudah mulai hadir gitu ya. Tapi kayaknya di Desember ini beritanya lagi nggak oke, lagi sebenarnya ada sentimen positif nih sebelum-sebelumnya mengenai keadaan di bulan Januari. Kayaknya. Iya, Pak. Makanya ILC dibubarin. Iya lah dihubungin. Maksudnya terlepas berita isu-isu yang lagi dibahas, tapi kayaknya secara fakta mungkin datanya ngomongnya bahwa kondisi kesehatan kita secara nasional belum menunjukkan perbaikan gitu ya. Kayaknya apa yang dibilangin sama media massa luar itu endless first wave gitu. Kayaknya di sini first wave-nya nggak pernah habis-habis gitu ya. Bukannya kalau di negara lain kan wave pertama habis, kemudian ada wave kedua. Well, nggak bagus juga sih. Kalau di Indonesia mungkin lebih ekstrim, endless first wave. Ya, sepertinya masih kecil untuk kalau teman-teman di akhir semester ini. Setidaknya menjelang UAS gitu kita ketemu di kampus, peluangnya masih kecil. Semester depan ya ada kemungkinan, tapi semester ini kemungkinan masih kecil. Atau teman-teman lebih berharap yang mana saya nggak tahu. Karena beda-beda ya. Ada yang lebih senang di rumah, ada yang lebih senang di kampus karena mungkin susah berada di rumah ya. Ada anak adiknya berisik, ya dan macam-macam. Oke, kita ngomongin fluktuasi ekonomi. Sip, kita kemarin ngomongin mengenai solo model teman-teman ya. Kita ngomongin pertumbuhan ekonomi. Jadi kita sudah berkenalan bahwa ekonomi itu ya itu nggak gitu-gitu aja, tapi dia bertumbuh. Nah, solo model bertumbuhnya bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Ya, bisa karena A, B, C gitu ya. Solo model ngomong seperti itu. Ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita mundur sedikit sebenarnya. Di chapter berikutnya, Menkyu itu bilang mengenai economic fluctuation. Ya. Fluktuasi ekonomi. Dia bilang bahwa ekonomi itu berfluktuasi. Berfluktuasi seperti apa? Kita berkenaan dengan istilah atau frase yang namanya business cycle. Nah, business cycle ini sebenarnya kalau waktu saya belajar economic growth, kayaknya harusnya di kelas pertama nih ya. Saya juga lupa begitu baca babnya 10 ini baru nggak, oh ya kok business cycle dibahas setelah Menkyu. Karena sebenarnya business cycle ini menjelaskan bahwa ekonomi itu berfluktuasi, dia naik dan turun. Nah, meskipun secara definisi, kalau nggak salah di Menkyu itu bilang bahwa cycle itu antara satu peak dengan peak yang lain itu satu cycle, atau satu lembah ke lembah berikutnya, nah itu satu cycle, namanya gitu ya. Tapi menentukan waktu satu siklus itu, nah itu tahapan berikutnya. Ya, sekarang kayak di RPS kita mau lihat apa sih yang dimaksud dengan business cycle. Oke. Ekonomi itu seperti saya bilang tadi fluktuatif ya teman-teman. Kadang dia naik, kadang dia turun. Contohnya misalnya, ketika kita ngomongin ekonominya sedang meningkat gitu ya, ekonomi sedang bertumbuh, maka ini kita bilang dengan tahapan ekonomi dalam tahapan expansion, ekspansi, ya, ekspansi ekonomi.
di beberapa buku bilang bahwa ketika masih ada di bawah gitu ya, dia masih setelah jatuh, dia akan istilahnya adalah recover. Ekonominya recover, ekonominya bouncing, nah banyak lah istilahnya. Nah, yang garis lurusnya apa? Nah, garis lurus ini adalah rata-rata. Ketika kita bilang bahwa ekonomi Indonesia tumbuh selama satu dekade terakhir sebanyak 4%, maka itu rata-rata. Dalam jangka panjang 10 tahunan atau 20 tahunan, mungkin dia bisa tumbuh sekitar 4%. Tapi kalau kita bahas lebih sempit lagi, kita bahas lebih detail lagi, sebenarnya setiap kuartal atau setiap tahun, sebenarnya ekonominya nggak tumbuhnya rata 4%, terus itu enggak. Ya. Dia bergejolak. Kadang-kadang ekspansi, gitu ya, atau kadang-kadang kita bilang ketika ekonominya lagi melesu, gitu ya, lagi kurang oke, kita bilang dia dalam keadaan apa nih? Kontraksi. Kita bilang dalam keadaan contraction. Ekonominya lagi membaik, itu ekspansi, atau melesu namanya kontraksi. Atau di beberapa buku itu bilangnya bahwa ketika masih ada di bawah garis rata-rata ini, dari rata 4% ini, maka dia bilang sedang recover. Ketika lebih dari garis rata-rata, ini digunakan istilah boom, economic boom. Oke, jadi ada recovery, ada tahap ketika lagi ekspansi itu ada tahap recovery, ada tahap economic boom. Boom itu artinya ekonomi performance-nya di atas ekspektasi. Ekspektasi itu biasanya kalau kalian baca buku-buku pertumbuhan ekonomi itu gitu ya, expected growth, atau sebenarnya kalau divaluasi ini sama dengan mean, rata-rata. Ya. Jadi expected value itu sebenarnya rata-rata dari secara histori. Kalau ada di atas rata-ratanya, maka dibilang boom. Oke, sama, ini juga bagian, ini juga economic boom. Nah, ketika ekonominya sedang ada di atas expected value-nya, ada di atas rata-ratanya, biasanya ekonomi tersebut identik dengan adanya inflasi. Nah, di tahap ini tuh sangat identik dengan adanya inflasi. Harga-harga naik. Karena permintaan naik, agregat demand, nanti kita akan ngomong mengenai penawaran agregat, permintaan agregat maksudnya. Ketika lagi boom itu, permintaan barang di suatu negara, di suatu ekonomi, lagi tinggi-tingginya. Ya, ekonominya boom, ekonominya berkembang dengan sangat bagus. Itu identik dengan adanya inflasi. Ya, maka ketika mencapai titik sini, di sini. Ini biasanya kita bilang bahwa ekonomi udah overheating, ekonomi terlalu jenuh. Ya, akhirnya karena sudah terlalu jenuh, dia mulai kontraksi, dia mulai melesu, karena udah terlalu penuh, udah terlalu jenuh. Akhirnya orang-orang mulai melemahkan permintaannya, investasi juga dikendorin, udah nggak kompetitif lagi, udah keuntungannya semakin lama dari tadi keuntungannya marginalnya besar, lama-lama semakin kecil. Oke. Sedangkan ketika ekonomi sedang melesu di bawah garis ekspektasi, di bawah garis rata-rata, maka kita bilang bahwa ekonomi ini identik dengan adanya unemployment. Nah, ekonomi sedang tidak bekerja pada full employment. Ya, sumber daya ekonomi yang dari suatu negara tidak terserap dengan optimal. Jadi berkebalikan, ketika lagi di atas, ketika lagi boom itu identik dengan inflasi, ketika lagi contraction itu identik dengan unemployment. Ya, kalau kondisi di bawah garis rata-ratanya atau kondisi melemahnya PDB lebih dari, sebenarnya nggak ada ketentuan khusus ya, cuman biasanya di berbagai buku atau di berbagai berita itu ngomongnya kalau udah 2 periode berturut-turut, 2 kuartal berturut-turut itu di bawah 0 gitu ya, maka itu biasanya kita ngomong dengan resesi. Dan kalau resesinya berkepanjangan baru kita bilang dengan depresi ekonomi. Ya. Jadi resesi itu mungkin biasanya ekonominya melemah itu dalam 2 kuartal berturut-turut, dan hampir saat ini kayaknya secara global semuanya mengalami resesi. Semoga tidak mengarah ke global depression. Depresi itu berarti tingkat penurunan ekonomi sangat parah,
dan berlangsung mungkin selama setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Kita kayaknya mengalami namanya Global Great Depression, kan kita sama-sama belum lahir ya, tahun 30-40 gitu ya. Itu benar-benar dalam keadaan yang parah gitu ya. Banyak pengangguran, terus harga-harga banyak warga tidak dapat membeli kebutuhan pokoknya gitu ya. Sebenarnya ketika terjadi perang gitu ya, perang dunia 1, perang dunia 2, di beberapa negara mengalami depresi. Tapi karena ekonomi terkuatnya, which is Amerika, waktu itu performance-nya lagi bagus, itu punya efek positif ke perekonomian secara global. Meskipun beberapa negara seperti Jepang, negara yang kalah perang ya, Jepang, Jerman itu depresi. Ekonomi mengalami depresi. Tapi karena efek positif spillover dari negara adidaya saat itu, secara global masih bisa bertumbuh. Oke. Ini kita bilang ada peak, ada puncaknya, ada lembahnya. Jadi ekonomi itu berfluktuasi, kayak macam kita lah ya, kita dari lahir sampai sekarang tumbuh terus. Tapi kadang-kadang sakit, kadang-kadang seger gitu ya. Maksudnya secara pertumbuhan, secara global, umumnya pertumbuhan ekonomi selalu bertumbuh. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, per kuartal, per tahun gitu ya, ternyata ekonomi nggak selalu tumbuh dengan mulus. Dia kadang-kadang berfluktuasi tajam, kadang-kadang naiknya nggak karu-karuan, gitu, inflasi naik banget, kadang-kadang juga permintaan sangat rendah. Oke. Nah, melihat kebiasaan ini, tentu saja fluktuasi ini nggak terprediksi teman-teman ya, tidak terprediksi ya, meskipun sudah ditemukan teori atau hipotesa bahwa ekonomi itu naik turun, tapi nggak bisa diprediksi. Apakah setahunan, 2 tahun, atau 3 tahunan, tidak bisa diprediksi. Ya. Nah, ngelihat situasi ini, si Arthur Okun gitu ya, dia mengeluarkan teori bahwa ada hubungan negatif antara si unemployment dengan PDB, gitu ya. Dia bilang bahwa persentase perubahan PDB ya, itu berhubungan negatif dengan tingkat pengangguran. Oke. Serasa ada beberapa teman-teman yang sudah menggunakan Okun's Law gitu ya di UTS kemarin, meskipun ada beberapa yang nggak pas naruh, tapi oke, gitu ya. Ini bisa dipakai juga ketika jawab beberapa pertanyaan di UTS kemarin. Oke. Sederhana, Okun bilang bahwa kalau pengangguran makin tinggi, maka PDB semakin rendah. Hubungannya negatif. Oke. Nah, kalau kita ngobrolin bisnis siklus, bisnis cycle gitu ya, itu gambarnya nggak sebagus yang gambar pertama tadi teman-teman. Ya, rata gitu ya. Bahkan nggak sebagus gambar yang ada di tayangan yang teman-teman lihat. Ya. Kalau kita melihat fakta gitu ya, kan di atas kita ngomong fakta dari siklus bisnis, itu beraneka ragam. Ini saya ngambil bisnis cycle Indonesia dari 2017 sampai 2020. Alhamdulillah siklusnya bagus. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa meskipun secara rata-rata mungkin perekonomian kita tumbuh gitu ya dari tahun 2017 sampai 2020 sebelum pandemi secara rata-rata gitu ya, secara keseluruhan tumbuh, tapi kalau kita lihat per kuartal ya, itu siklusnya bergejolak. Sempat jatuh di 2018 ya. Kemudian naik, kita bouncing, kita recovering ya. Kita resesi lagi, kita recover lagi. Nah, semoga kedepannya, ini saya nggak tahu nih, 2020 kuartal 3 ini apakah prediksi atau kayaknya sih masih prediksi ya, karena pada kenyataannya kita nggak sebagus itu performanya di kuartal 3 maupun kuartal 4. Oke? Jadi secara kenyataannya data bilang bahwa memang bisnis cycle itu terjadi gitu ya, bahwa memang ada kondisi peak sama through gitu ya sepanjang 2017 dan 2020 Indonesia, dan bentuknya nggak semanis yang di tayangan pertama tadi ya. Bentuknya nggak karu-karuan. Nah, ini yang kadang-kadang dijadikan topik oleh para peneliti untuk apa? Untuk memprediksi ya. Mereka melihat variabel-variabel kira-kira ini ngarahnya ke pertumbuhan kita seperti apa. Kenapa ini penting? Nah, satu penting misalnya buat kebijakan, ya, buat pemerintah kebijakan. Yang kedua buat bisnis. Jadi kalau kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan besar itu selalu
meng-hire konsultan bisnis, konsultan ekonomi. Ngapain mereka? Konsultan ekonomi itu di-hire untuk memproyeksi kira-kira perekonomian Indonesia setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun ke depan seperti apa. Tujuannya buat apa? Ya buat lihat apakah ini waktu yang tepat buat bikin produk baru, apakah ini waktu yang tepat buat bikin pabrik baru, gitu ya. Apakah ini waktu yang tepat buat naikin gaji para karyawannya, macam-macam. Ya, jadi kondisi makroekonomi yang digambarkan dengan bisnis cycle ini matter, ya, efek kemana-mana, termasuk juga sektor swasta. Nggak cuma pemerintah nih, tapi sektor swasta juga berkepentingan. Oke, itu bisnis cycle. Ini kayaknya ada beberapa hal yang saya kopas dari tempatnya Pak Teguh. Ya, saya bilang buat tempatnya Pak Teguh ini PowerPoint-nya sangat lengkap ya. Jadi saya ngambil beberapa hal aja. Contohnya adalah kita ambil definisi, ya, yang namanya business cycle, gitu ya. Itu ada antara peak dengan peak atau stroke ke stroke. Ya. Terus apa? Buat apa kita mempelajari business cycle? Yang pertama adalah bagaimana cara memprediksi pertumbuhan, atau kita harus setidaknya meminimalkan fluktuasi. Karena ekonomi yang turbulensi terlalu besar, gitu ya, itu nggak bagus. Ya, investor pun khawatir kalau tiba-tiba ekonomi tumbuh sangat tinggi, tapi kemudian drop sangat rendah juga. Sebentar, teman-teman. Oke, jadi tugas dari para pembuat kebijakan makroekonomi adalah bagaimana supaya fluktuasinya itu smooth, gitu ya. Kalau inflasi ya oke, inflasi oke, nggak masalah, tapi jangan terlalu tinggi, ya. Kalau terpaksa harus resesi, ya udah cepat-cepat supaya recover. Oke, ya. Oke, berikutnya adalah poin pentingnya adalah bagaimana jangan sampai terjadi resesi atau depresi. Jadi ketika sudah turun di satu kuartal, bagaimana caranya supaya segera recover. Oke, itu kayaknya tugasnya Bu SMI sebenarnya ya. Kita berdoa semoga Bu SMI dan para jajarannya mendapatkan kemudahan ya, supaya fluktuasi, supaya kita bisa cepat-cepat recover. Oke. Berikutnya, bagaimana para makroekonom itu memprediksi bisnis cycle tadi saya bilang, dengan memperhatikan beberapa variabel. Ya, kalau kita di bukunya Menkyu namanya apa? Leading indicator gitu ya, leading economic indicator atau apalah. Ya. Biasanya kalau di RPBN kita ngomong dengan indikator utama ekonomi makro. Kalau kalian baca di koran, di blog, kalian baca nggak ya berita-berita kayak gini, oke? Atau di publikasi Kementerian Keuangan mengenai RPBN. Itu bisa diomongin indikator utama ekonomi, prediksi atau asumsi utama ekonomi makro kita tahun depan seperti apa. Nah, ada beberapa indikator utama ekonomi makro. Sebenarnya kita sudah pernah berkenalan semuanya. Pertama adalah PDB. Ya. PDB kita ngomong satu dari sisi level, yang dua kita juga ngomong dari sisi pertumbuhan. Ya. Apa yang mau diomongin, kalau kita ngomongin makro-makro, kita ngomongin pertumbuhan ekonomi. Kemudian setelah itu kita juga ngomong mengenai PDB per kapita, yang kemarin di Solo Model kita lambangkan dengan Y kecil. Ya. Kemudian kita juga ngomongin mengenai trade balance. Ya. Karena trade balance itu menunjukkan performa. Kalau kita performanya bagus, kita bisa menghasilkan produk-produk yang diterima oleh negara lain. Itu menunjukkan competitiveness negara kita juga. Oke, daya saing global kita gimana sekarang Indonesia? Oke nggak sih? Menurut teman-teman, kita tuh katanya yang menemukan pionir teknologi 5G itu katanya orang Indonesia. Tapi patennya di mana? Patennya di Korea. Gitu ya. Hah? Kenapa? Di Cina. Patennya di Cina. Saya kira kalau nggak salah tuh di KKND dia katanya bekerjanya atau kuliahnya di salah satu kampus di Korea, sehingga dia menemukan paten untuk teknologi 4,5G itu 5G ya, atau saya salah mungkin. Jadi orang Indonesia nemuin, tapi patennya nggak di negara kita. Lucu ya. Terus kemudian Gojek gitu ya, Gojek itu jadi salah satu mata kuliah bisnis khusus di Harvard. Ya, karena kelihatan nih sekarang nih yang paling mendapatkan profit dari keterbatasan kita saat ini adalah pasti perusahaan-perusahaan ekspedisi ya. Kita belanja kabel
charger handphone aja kadang-kadang online, ya. Beli baju harga 20.000 aja online kadang-kadang. Ya, ongkosnya 7.000, baju 20.000. gitu. Jadi sekarang mungkin kalau nggak salah kemarin saya dengar tuh Shopee itu holdingnya Shopee itu C Group gitu ya. Itu tuh sahamnya naiknya sampai 200% teman-teman. Tahun ini doang. Coba teman-teman ya. Jadi holdingnya Shopee, C Group itu kalau nggak salah di Singapura ya, itu tuh harga saham itu naik sampai 200%. Jadi memang harus kita belajar nih ya, gimana memanfaatkan situasi seperti ini. Karena kondisinya udah ada, kita harusnya meningkatkan daya saing kita. Sayangnya Shopee punyanya C Group. Ada nggak marketplace yang punya orang Indonesia? Bukalapak kali ya? Bukalapak punya orang Indonesia bukan sih? Si Zaki itu pemiliknya atau hanya direkturnya aja ya? Well, saya kurang tahu. Oke, kemudian kita ngomongin juga jumlah uang beredar. Ya, jumlah uang beredar yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Ya, kita sudah belajar kemarin mengenai money di pertemuan sebelum UTS. Indikator berikutnya adalah inflasi. Inflasi ini nanti akan mempengaruhi daya beli masyarakat juga. Oke. Nah, inflasi ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti contohnya harga minyak mentah dunia, kemudian exchange rate, ya, itu akan mempengaruhi tingkat inflasi juga. Kemudian terakhir dan nggak kalah penting adalah unemployment. Ya, kenapa? Kalau unemployment tinggi, dari kata Okun, ya, maka growth-nya adalah negatif. Karena dia punya hubungan yang bertolak belakang dengan growth. Oke, itu kalau kita ngomongin business cycle, maka akan terkait dengan beberapa indikator ini. Masih banyak indikator-indikator lainnya, sebagaimana disebutin di MenQ, tapi saya ambil yang kira-kira yang paling berkaitan sama kondisi ekonomi kita, yang biasanya sering disebutin di RAPBN. Karena kalau di MenQ itu kan US banget ya, indikatornya indikator Amerika yang dikeluarin sama Badan Keuangannya Amerika, termasuk yang sering diomongin di NBR, kadang-kadang memang nggak sepenuhnya apple to apple sama negara kita. Oke. Nah, ketika kita ngomongin tadi business cycle, ya, maka kita harus membedakan antara keadaan ekonomi di jangka pendek dengan jangka panjang. Jadi kalau jangka panjang sih rata-rata tumbuh 3%, 4%. Tapi bagaimana dengan di jangka pendek? Ya, ekonomi atau pembahasan mengenai ekonomi itu sangat berbeda ketika kita ngomongin jangka pendek dan jangka panjang. Oke, sudut pandang kita harus berbeda. Atau kalau kita balik ke awal-awal pertemuan makroekonomi, ini short run sama long run ini seakan-akan kita membahas antara teorinya siapa sama siapa. Kalau kita ngomongin per awal-awal, ketika kita baru ngomongin makro, ada dua mazhab atau dua cara sudut pandang dalam memahami makroekonomi, yaitu caranya si Classical dan Keynesian, Pak. Oke, si Keynes sama si Adam Smith. Ya, meskipun biasanya kita ngomongin dengan Keynes sama classical. Oke. Apa sih yang membedakan antara konsepsi Keynes sama konsepsi classical? Ya, si Keynes bilang bahwa kalau kita ngomongin Adam Smith dulu, klasik ngomong bahwa in the long run gitu ya, long run itu harga fleksibel. Ya, dalam jangka panjang harga itu dapat menyesuaikan dengan kondisi, ya, bahwa harga itu fleksibel. In the long run, kata para penganut atau pembahas itu bilang bahwa harga itu fleksibel. Harga dapat menyesuaikan, tapi dalam jangka panjang. Itu kata Keynes. Ya. Kalau dalam jangka pendek, harga itu cenderung sticky. Harga itu cenderung fix, kaku. Ya, kalau bahasa Indonesia-nya. Bahasanya harganya sticky. Contohnya apa? Misalnya di pandemi ini permintaan menurun, ya. Tapi karena permintaan menurun, apakah harga iPhone 12 turun supaya orang-orang bisa beli iPhone-nya? Atau apakah harga Galaxy S20 turun supaya ketemu sama kurva permintaan negara kita? Tidak. Tidak, Pak. Tentu saja ini kita ngomongin secara umum. Ada beberapa yang harganya tiba-tiba naik. Misalnya harga masker. Gitu ya. Harga masker, harga sonsi, harga Vita. Pokoknya harga yang berhubungan dengan bagaimana kita menghadapi pandemi tiba-tiba naik. Tapi itu naiknya itu nggak tahu kenapa, menurut saya
itu terjadi di pasar yang tanda kutip underground. Karena kalau kita lihat masker, Sonsi, UC1000 itu di toko-toko retail yang kita tahu, Indomaret, itu hilang semua barang-barang. Ya nggak sih teman-teman? Ingat banget saya awal-awal saya mau cari Sonsi karena saya sariawan. Kayak habis gitu, Pak. Iya, Sonsi hilang. itu apa? Kenapa? Sonsi itu apa? Sonsi itu apa ya? Tablet vitamin C. Sonsi itu tablet vitamin C, Vitasimin. Apalagi ya? Iya, itu tablet vitamin C. Kan katanya kalau COVID itu bisa dicegah kalau kita meningkatkan imun dengan memakan suplai vitamin C yang cukup, gitu kan ya? Itu kan pas awal-awal seperti itu. Seingat saya waktu itu ketika saya mau beli itu, gitu ya, itu di Indomaret, ya, Alfamart hilang semua, termasuk masker. Di apotek-apotek udah nggak ada semuanya, habis. Tapi justru di grup-grup WA gitu ya, kita bisa beli dengan harga yang 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat. Nah, jadi ada beberapa barang-barang yang memang kalau ada shock di short run, tiba-tiba dia harganya naik juga ada. Tapi secara umum gitu ya, maka harga nggak turun kok, meskipun aggregate demand-nya turun, meskipun permintaan secara nasional turun. Oke, itu kata Keynes. Gaji pun seperti itu, ya. Gaji cenderung pemerintah kalau ada sesuatu, cenderung perusahaan itu tidak langsung menyesuaikan dengan gaji. Kalau profitnya tiba-tiba naik, ya gaji karyawannya nggak langsung dinaikin juga saat itu juga. Kalau profitnya turun juga mereka nggak langsung tiba-tiba langsung PHK, langsung menurunkan gaji, enggak. Tapi mereka lihat dulu. Okay. In the short run, kata si Keynes. Kalau teman-teman perhatikan ketika kita ngomongin hal ini di pertemuan pertama, ya, maka kita ngomong bahwa dalam jangka panjang, ya, maka ketika agregat demand naik, harga menyesuaikan. Ya, dan ketika permintaan turun, harga pun menyesuaikan. Ya, ini kita ngomongin in the long run. Oops, sorry. Ya, balikin lagi ke sini. Ya. Ini in the long run. Ya, teman-teman ya, jangka panjang. Kenapa jangka panjang kurva agregat supply-nya vertikal ke atas? Kenapa, teman-teman? Kenapa ini GDP ya, atau kita bilang Y. Kenapa dalam jangka panjang kurva agregat, kurva penawar agregat berbentuk garis lurus? Karena menurut Adam Smith, menurut para penganut teori klasikal, dengan fleksibelnya price dan wage, terutama wage, gitu ya, maka perusahaan bisa menentukan, gitu ya, atau antara perusahaan dengan employment, antara employee, bisa menentukan tingkat harga yang sama-sama memuaskan. Okay? Karena wage-nya bisa ditentukan sesuai dengan kondisi price, gitu ya, kalau harganya naik, maka si perusahaan naikin gaji. Ketika price lagi turun, profitnya turun, maka perusahaanmu menyesuaikan gaji. Jadi semua orang-orang yang ada yang bisa bekerja itu terserap. Tapi bukan berarti no unemployment, gitu ya. Pengangguran itu meskipun ekonomi dalam keadaan sehat pasti ada. Gitu teman-teman ya. Kenapa? Kenapa pasti ada pengangguran? Kenapa nggak mungkin zero unemployment? Ada yang masih ingat pembahasan mengenai alamiah? Oke, karena ada pengangguran yang friksional itu ya. Ada orang yang tadinya tiba-tiba merasa nggak cocok kerja di air gitu ya, pindah cari kerjaan yang dia lebih cocok. Teller kasir tol gitu ya, ketika menggunakan mesin maka dia keluar dari jasa marga, terpaksa mencari pekerjaan lain. Jadi pasti ada pengangguran meskipun ekonomi tersebut sehat. Jadi ketika ngomongin full employment, ya, full employment itu tidak sama dengan zero unemployment. Oke, saya udah kemarin di bab 7. Nah, karena full employment, karena semua factor of production itu terserap secara optimal, kata para penganut klasikal in the long run, maka penawaran agregatnya itu berupa garis lurus. Oke, karena price-nya fleksibel. Sedangkan di jangka pendek, ya, harga gaji tetap.
Sehingga ketika permintaannya turun, maka price tidak bisa menyesuaikan. Oke. Karena dalam jangka pendek, price-nya sticky, wage juga sticky. Ya. Ketika permintaan turun, maka yang turun adalah output-nya. Y-nya turun. Ya, jadi dalam jangka panjang, price itu fleksibel. Dalam jangka pendek, price dan wage-nya sticky. Jadi ketika ada penurunan permintaan secara umum, maka GDP-nya turun, teman-teman. Lihat bedanya ya, di sini ya. Oke. Nanti in the long run ya price-nya adjust. Ya, dalam jangka panjang, harganya akan menyesuaikan sehingga kembali ke titik Y yang optimal. Itu menurut pandangan klasik dan pandangannya si Keynes. Oke. Nah, kalau kita ambil kesimpulannya, gitu ya, dalam pandangan klasik, uang itu hanya mempengaruhi nominal, ya, namun tidak mempengaruhi real variable. Terlihat dari mana? Terlihat dari tadi agregat supply-nya ke atas. Kalau uangnya bertambah, gitu ya, uangnya bertambah, tapi karena uangnya bertambah nih, masyarakat punya uang lebih banyak, misalnya 2 kali lipat, ya. Karena price to adjust dengan agregat demand, kalau uangnya makin banyak, maka permintaan makin banyak, kan teman-teman, gitu ya. Karena uangnya makin banyak, permintaan makin banyak. Akibatnya apa? Kalau lihat tadi di gambar agregat supply, karena agregat demand-nya naik, gitu ya. Karena agregat demand ke sini, maka yang menyesuaikan adalah harga. Ya, lama-kelamaan harganya menyesuaikan. Jadi seakan-akan gajinya naik 2 kali, tapi harga barang-barang juga naik 2 kali lipat, sama aja. Yang berpengaruh hanya nominal variabel. Ya, tapi real variabel jumlah outputnya segitu-gitu aja. Itu dalam jangka panjang. Ya, seakan-akan zaman dulu sama zaman sekarang sama aja. Orang yang belinya segitu-gitu aja. Nah, gitu kalau versinya si Adam Smith. Oke. Sedangkan dalam jangka pendek, ya, si Keynes bilang harga nggak bisa nih tiba-tiba langsung menyesuaikan terhadap kondisi permintaan. Oke. Oleh karena itu, justru output dan tingkat pengangguran yang berpengaruh. Ketika tidak ada agregat demand-nya turun, ya, maka output-nya turun. Oke. Mau nggak mau, karena weight-nya sticky, perusahaan harus memikirkan gimana supaya cost-nya dia tetap aman. Jadi mau nggak mau, sebagian pekerjanya harus dirumahkan. Oke. Kalau si Mankiw ini senang banget ngomongin mengenai agregat demand dengan bertambahnya dan berkurangnya jumlah uang yang berada di masyarakat. Ya, seperti itu. Dia ngomongnya selalu seperti itu. Padahal banyak hal. Bisa jadi misalnya tiba-tiba ada bantuan likuiditas tunai. Nah, itu bisa menambah tuh. Sekarang kan lagi mulai turun ya BLT dari pemerintah, UMKM ke masyarakat yang terdaftar miskin gitu ya, dapat bantuan likuiditas tunai. Tujuannya apa? Mendorong agregat demand, teman-teman. Permintaannya kedorong. Ya, jadi itu banyak hal. Cuman Mankiw saya lihat di bab ini hanya melihat dari sudut pandang bertambah atau berkurangnya peredaran uang. Oke. Oke. Ngomonginnya si dalam pandangan long run, klasik gitu ya, Y-nya ditentukan oleh ini. Ya. Jadi kita bilang karena pada jangka panjang semua labor akan terserap, karena wage-nya fleksibel gitu ya, maka semua sumber daya atau semua factor of production itu akan terserap in long run. Otomatis Y-nya akan selalu optimum. Y-nya akan selalu berada pada keadaan full employment. Oke, jadi segitu-gitu aja. Dia akan selalu kembali ke Y optimal. Sedangkan menurut Keynes dalam jangka pendek, gitu ya, maka semuanya bisa berpengaruh. Ya, makanya Keynes bilang invisible hand in the short run itu tidak berlaku. Ya, karena kalau dibiarin gitu aja, gitu ya, maka output jumlah pengangguran langsung
terdampak dengan adanya si aggregate demand. Oke, kita sekarang lihat gimana kurvanya bergerak, teman-teman. Kurva permintaan. Sebenarnya kurva permintaan di pertemuan berikutnya mungkin lebih pas dibahas menggunakan konsep SLM ya. Lebih komprehensif, meskipun sedikit lebih rumit. Tapi sekarang kurva permintaan mudah untuk dibayangkan. Ya. Kalau si Mankiw itu berangkat dari konsep quantity theory of money. Dia bilang bahwa money dikali velocity sama dengan price dikali output. Gitu ya. Masih ingat teman-teman? Pertemuan ke berapa saya lupa? 3 atau 4. Ya. Untuk suatu angka tertentu di sisi kiri, kita anggap dia adalah tetap gitu ya, dengan jumlah uang beredar tertentu dan velocitas tertentu, maka P dan Y itu pasti bertolak belakang. Misalnya ini harganya M kali V-nya misalnya di sini adalah 10 gitu ya, maka pasti si P dan Y-nya akan bertolak belakang. Misalnya price-nya 2, pasti Y-nya 5. Salah. Saat P-nya 2, maka Y-nya pasti 5. Ya, ketika P-nya jadi 5, Y-nya jadi 2. Ketika P jadi 10, Y jadi 1. Oke. Berangkat dari konsep ini, maka dia bilang bahwa ada hubungan negatif antara price dan output. Atau bahasa gampangnya, kalau kita ngelihat dari pelajaran mikro juga ngomong seperti itu, bahwa kalau suatu barang itu semakin mahal, ini di DP1, maka barang tersebut akan semakin sedikit permintaannya. Oke, anggap aja garisnya lurus. Oke, ya. Dan kalau barangnya semakin murah, nah, saya rasa di mikro sudah ketemu nih, barangnya semakin murah, price juga, maka terlihat bahwa permintaannya semakin banyak. Gampangnya seperti itu. Atau kalau kita lihat dari konsepnya Mankiw, dia bilang bahwa kalau harganya naik, gitu ya, maka real money balance dianggap digambarkan dengan atau didominasikan dengan jumlah uang beredar dibagi dengan harga, gitu ya, itu akan jatuh. Jadi daya belinya jatuh. Kalau daya belinya jatuh, maka permintaannya turun. Jadi kalau harga semakin tinggi, daya belinya jatuh, maka barang yang dibeli semakin kecil. Jadi di kondisi pertama, P1 dan Y1. Ya. Dan sebaliknya. Itu gampang sih, kita memahami kurva permintaannya, keadaan sehari-hari aja. Kalau ada barang yang dengan kualitas yang sama, nggak berubah, tiba-tiba dia semakin mahal, pasti kita juga semakin enggan untuk membeli. Kira-kira gitu ya. Oke. Botol aqua yang tadinya 500 gitu ya, kalau tiba-tiba naik menjadi 50.000, pasti berkurang permintaan dengan kualitas yang sama, ceteris paribus. Oke. Ada yang mau tanyain? Nggak ada, oke, sip. Ya, kita tadi ngomongin kurva permintaan agregat. Lalu bagaimana jika terjadi perubahan variabel selain harga? Tadi kalau kita ngomong, kalau harganya naik, maka Y-nya semakin turun. Dan sebaliknya, kalau harganya turun, maka Y-nya semakin tinggi. Bagaimana jika yang ternyata yang berubah bukan variabel harga? Ya, ternyata yang berubah bukan variabel harga. Atau pada gampangnya, misal tiba-tiba semua orang memiliki uang yang lebih banyak. Oke? Tiba-tiba ada bantuan likuiditas tunai dari pemerintah. Ketika masyarakat hanya punya kemampuan membeli, kurvanya adalah kurva AD1, rendah gitu ya, karena nggak punya penghasilan, tiba-tiba diberikan bantuan likuiditas tunai oleh pemerintah. Apa yang terjadi? Daya belinya bertambah. Permintaan secara agregat bertambah. Ya. Kalau increase in money supply, contohnya adalah misalnya tadi, masyarakat dapat uang lebih banyak dari pemerintah. Supaya, ini permintaan lagi lesu gitu ya, pemerintah memutuskan bahwa supaya permintaannya bergairah lagi gitu ya, supaya masyarakat mulai belanja lagi, langsung nih dikasih BLT, bantuan likuiditas tunai. Ya, salah satu caranya. Meskipun pemerintah juga
Sekarang saat ini kasih insentif UMKM, kasih insentif pajak ke perusahaan-perusahaan, ya. Tapi yang menyasar ke real dari permintaan adalah duit sebenarnya. Masyarakat butuh duit, makanya ada kebijakan pemberian BLT dari pemerintah. Langsung dikasih duit. Tujuannya apa? Supaya mendorong permintaan masyarakat secara nasional. Oke, itu tidak bukan dari level harga, tapi perubahan dari apa? Sisi selain harga. Ketika ada masyarakat punya uang lebih banyak, bergeser. Jadi ada yang bergeser, ada yang bergerak sepanjang kurva. Kalau ada perubahan mengenai price, maka dia akan bergerak sepanjang kurva. Ya, garis merah juga, jangan. Kalau ada pergerakan, ada perubahan harga, maka dia akan bergerak sepanjang kurva yang berwarna biru, teman-teman. Ya. Harganya turun, nah, maka dia akan bergerak di sini. Harganya naik, nah, tapi kalau ada perubahannya selain faktor harga, ya, misalnya tadi pemerintah ngasih duit, maka dia akan bergeser kurvanya. Bukan lagi bergerak di sini, tapi dia akan bergeser. Oke, sip. Saya mau tanyain. Oke, lanjut. Sorry, dia muncul duluan. Bagaimana dengan penawaran agregat? Yang pertama, kita harus bahas mengenai dari dua sisi. Ada long run, ada short run. Dalam keadaan long run atau dalam jangka panjang, maka kita lihat bahwa harga bisa menyesuaikan, teman-teman. Secara lambat, tapi pasti, gitu ya, harga itu akan menyesuaikan dengan permintaan. Ya. Harganya fleksibel. Dan tentu saja, ya mungkin nggak lengkap, dan juga tentu saja gaji. Nah, kalau harga dan gaji menyesuaikan dengan permintaan, maka in the long run, harga pun bisa menuju ke titik yang disepakati oleh si pembeli sama penjual. Oke. Bahasa mencunya adalah, output itu hanya bukan oleh faktor produksi. Apa itu faktor produksi? Tadi kita bahas capital dan labor, dan juga teknologi. Ya. Ekonomi selalu berada dalam keadaan full employment atau natural level of output. Apa itu full employment? Karena gajinya bisa menyesuaikan, semua orang atau semua labor sepakat dengan gaji yang ditawarkan. Tapi itu dalam jangka panjang, jadi ada prosesnya. Meskipun saya ulang lagi bahwa full employment ini tidak sama dengan zero unemployment. Ya, nggak ada. Itu klaim dari para ekonomi. Nggak mungkin itu ada zero unemployment meskipun suatu ekonomi berjalan dalam keadaan sehat. Healthy ekonomi pasti punya level of unemployment. Pasti ada sebagian orang yang lagi nyari kerja baru, ada mahasiswa yang baru lulus, gitu ya. Ada orang yang lagi menyesuaikan atau mengadopsi teknologi yang baru, yang tadinya hanya bisa jadi teller, sekarang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Jadi pasti ada unemployment. Oke, nah, dan keadaan full employment ini bukan berarti zero unemployment. Oke, ini persamaannya. Sedangkan dalam keadaan short run, dalam jangka pendek, harganya sticky, gitu ya. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan demand langsung menyebabkan perubahan output. Karena harga dalam jangka pendek itu stick, nggak bisa langsung berubah. Serasa di bukunya Menko itu ada tabel yang sangat menarik bahwa dilakukan survei terhadap perusahaan-perusahaan di Amerika. Ya, berapa banyak mereka melakukan perubahan harga dalam 1 tahun. Nah, umumnya itu dari survei tersebut sekitar lebih dari setengahnya, atau mungkin setengahnya itu hanya 1 kali ngerubah harga, ya. Dan semakin ke sini, misalnya indefinite gitu ya, berkali-kali melakukan perubahan harganya, maka secara frekuensi jumlahnya semakin sedikit, ya. Jadi mungkin ini porsinya 50%, ya. Yang 2 kali mungkin sekitar 30%. Mungkin ini yang sering merubah harga setiap hari atau setiap bulan atau setiap pekan. Mungkin hanya ada 1% perusahaan doang. Itu teman-teman bisa lihat di bukunya Menko. Itu ada tabelnya. Jadi memang ternyata dalam jangka pendek, setahun misalnya, itu harga cenderung konstan, sticky, ya, berisiko, ya.
kalau ada perusahaan yang sering naikin atau nurunin harga, nah itu kita skeptis terhadap kemapanan perusahaan tersebut. Kecuali properti kali ya, kan kalau di iklan-iklan harga naik tanggal 1 Agustus gitu. Sering banget ya kita nonton iklan seperti itu ya. Mungkin nggak tahu itu benar apa enggak, karena nggak pernah membuktiin saya apakah kalau beli tanggal 30 Juli sama 1 Agustus harganya beda apa enggak, saya nggak tahu. Mungkin teman-teman ada iseng-iseng kali, apakah benar? Nah, teman-teman kan di penilaian nih, itu benar nggak? Untuk properti mungkin sama juga ya, nggak kayaknya umum untuk developer untuk tiba-tiba naikin atau nurunin harga rumah setiap bulannya, ya. Biasanya cenderung sticky. Oke, konsekuensinya tadi kita udah bahas di awal bahwa kurva agregat supply untuk long run itu bersifat garis vertikal, sedangkan untuk short run kurva agregat supply-nya berbentuk mendatar. Oke, ini saya ambil dari buku Menki. Bahwa in the long run, Y-nya itu tidak dipengaruhi oleh, Y-nya tidak dipengaruhi oleh harga. Karena harganya bisa menyesuaikan. Oke. Harganya sangat fleksibel. Ketika agregat demand-nya di sini, harganya langsung di P1 dalam jangka panjang. Ketika agregat demand naik, maka ceritanya lambat laun, itu kan dalam jangka panjang ya. Ketika agregat demand-nya bergeser, lambat laun gitu ya, lambat laun P-nya bergerak sampai ke titik P2. Ya. Itu dalam jangka panjang. Lalu gimana ceritanya kalau dalam jangka pendek? Ketika price-nya sticky, ya, maka dalam jangka pendek, ya, kurvanya si agregat supply itu berupa garis horizontal. Sehingga kalau kita balik ke cerita tadi, ketika agregat demand-nya itu adalah mengalami kenaikan, apa yang terjadi dalam jangka pendek? Output-nya naik dulu. Ya, dalam jangka pendek output-nya naik. Kalau kita hubungkan, nanti kayaknya ada di slide berikutnya, kalau kita hubungkan dengan gambar tadi, long run agregat supply, maka secara bertahap atau lambat laun, harganya makin lama makin naik, gitu teman-temannya, akhirnya kembali ke titik Y1. Nah, itu kalau kita lihat hubungannya. Ini ada di slide berikutnya nih ya. Lanjut ya. Seiring berjalannya waktu, gitu nih, kalau bahasanya si Mas Teguh, ya, ekonomi akan menyesuaikan ke dalam keseimbangan jangka panjang. Jadi kalau ada nanya, berapa lama sih Pak long run itu? Well, saya juga nggak tahu. Ya. Yang namanya long run itu artinya ekonom bilang bahwa sesuai dengan data gitu ya, bahwa itu si harga pasti lama-kelamaan akan semakin tinggi tuh kalau ada penambahan permintaan. Nah, waktunya apakah bisa ditentukan 5 tahun, 10 tahun? Ya mungkin ketika belum sampai ke titik awal, agregat demand naik lagi. Jadi bergerak terus sebenarnya. Ya, tapi secara tren gitu bilang bahwa ekonomi itu pasti bergerak karena ada penyesuaian harga dalam jangka panjang. Ya, nggak mungkin tuh perusahaan kalau melihat, wah permintaannya banyak nih, gitu ya. Permintaan sangat banyak. Mau nggak mau kan kalau permintaan banyak, dia akan hire orang lebih banyak. Atau dia memaksa pekerja yang ada untuk bekerja lebih keras. Ya, atau dia akan memaksa kapitalnya untuk bekerja lebih lama, mesinnya jadi bekerja lebih lama, gitu ya. Karena ada penambahan tersebut, maka perusahaan akan memikirkan, oke, maka saya bisa nih naikin harga dan naikin gaji, gitu ya, supaya si pekerja yang tadi saya paksa kerja lebih banyak, gitu ya, saya suruh bekerja lebih keras, bisa saya gaji dengan lebih mahal, gitu ya, memenuhi permintaan yang lebih gerak para kenaikan harga, kenaikan gaji, gitu ya, dan kenaikan harga di masyarakat juga pertimbangan masa juga gitu kan, wah harganya makin lama makin naik, maka permintaannya makin lama juga makin berkurang. Jadi secara siklus seperti itu, ketemu nanti akhirnya. Oke, ini ngomong. Kalau di jangka pendek, gitu ya, outputnya lebih besar dibanding output natural atau output jangka panjang, maka harganya naik. Seperti tadi saya bilang, kalau permintaannya lebih besar daripada permintaan di natural, tadi teman-teman,
ini di jangka pendek seperti ini. Ketika shifting agregat demand-nya, gitu ya. Ini kan artinya Y, ini adalah ketika Y lebih besar daripada Y natural, maka harga akan cenderung naik secara bertahap sampai ketemu di titik Y natural. Ya. Dan sebaliknya. Kalau harganya lebih rendah, ya, maka kalau outputnya lebih rendah, maka harganya makin lama makin turun. Nanti kita lebih jelas kita lihat di gambar yang ini, yang itu saya lewatin dulu. Ya. Awalnya ada di titik A. Ya. Ketika terjadi peningkatan agregat demand, ketika agregat demand-nya naik, teman-teman, misal tadi bantuan likuiditas tunai. Tadi kita saat ini di Desember 2020 ketemu nih outputnya di titik ini. Pemerintah ngerasa oke nih ya, kita harus segera menaikkan output kita dalam jangka pendek. Kalau nggak ekonomi terjebak lebih jauh lagi nih. Ayo kita naikin. Ngapain? Dengan cara memberikan bantuan likuiditas tunai. Digeser agregat demand-nya. In the short run, gitu ya, maka naik outputnya. Kalau keadaan ini dibiarkan gitu aja, gitu ya teman-teman ya, maka lama-kelamaan perusahaan ngelihat, oh yang mau beli barang saya banyak. Ya, maka saya harus mempekerjakan orang lebih banyak lagi. Akibatnya cost-nya nambah. Gitu ya. Kalau cost-nya nambah, maka harga di masyarakat harus naikin. Atau mungkin nggak menyewa pekerja baru, maka mereka memutuskan untuk ngapain? Untuk memaksa pekerja yang sekarang ada untuk kerja lembur. Ayo kerja lebih keras, gitu kan ya. Supaya kita bisa memenuhi permintaan dari masyarakat. Nah, kalau diminta kerja lebih keras, harus dikasih kompensasi, ya enggak? Harus dikasih duit tambahan. Akibatnya apa? Harga jadi semakin mahal juga. Oke. Lambat laun, lama-kelamaan, harga tersebut naik. Ya. Kalau tidak ada dorongan agregat demand lagi dari pemerintah, kalau hanya segitu-gitu aja, maka pada jangka panjang, maka dia akan kembali lagi ke Y natural. Tentu saja dengan tingkat harga yang lebih tinggi. Oke? Oke. Samsudin mau tanyain nggak? Dapat apa yang saya sampaikan, teman-teman? Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Pak, saya masih bingung. Gimana? Yang ini tadi loh Pak, yang harganya tiba-tiba naik terus kembali lagi tuh Pak. Saya masih belum ngeh Pak. Harganya tiba-tiba naik terus kembali lagi. Yang mana ya harga tiba-tiba naik ya? Kayaknya harga selalu berubah di jangka panjang deh. Yang ya, mana? Kan ke titik B kan Pak. Terus dari B ke C itu loh Pak, saya bingung. Oke. Ke pertama nih misal tadi tuh, kita sama kondisi sebelang ya. Kita kondisi di titik A tadinya. Ya. Kita awal-awalnya di kondisi di titik kita awalnya di titik A. Kemudian pemerintah memberikan bantuan likuiditas tunai kepada seluruh masyarakat misalnya. Akibatnya apa? Masyarakat punya daya beli yang lebih banyak. Oke gitu? Setuju? Karena masyarakat punya daya beli yang lebih banyak, artinya apa? Mereka siap meminta barang-barang secara agregat lebih banyak. Oke. Jadi harganya masih segitu-gitu aja, ya. Tapi sekarang permintaan dari masyarakat bertambah. Mengakibatkan apa? Kurva permintaannya bertambah. Oke. Permintaan yang bertambah artinya supply gitu ya. Si perusahaan harus menyediakan barang-barang yang lebih banyak juga. Oke. Dan di titik B untuk memenuhi permintaan dari masyarakat yang ada di titik B, maka perusahaan harus menambah outputnya, ya enggak? Supaya permintaan ketemu dengan permintaan supply, ketika permintaannya naik, maka perusahaan harus memenuhinya supaya ketemu di keseimbangan. Kan gitu ya? Dan pasti perusahaan akan berusaha memenuhi permintaan ini nih. Kalau cuma ada satu perusahaan, mungkin perusahaan kedua akan muncul untuk memenuhi permintaan dari masyarakat. Nah, untuk meningkatkan output, ya, apa yang dilakukan, maka dia bisa
menambah worker. Ya. Yang kedua, menambah jam kerja. Atau yang ketiga, menambah jam kerja kapital. Dua itu menambah jam kerjanya orang atau menambah jam kerjanya si kapital. Apa yang harus perusahaan lakukan kalau memang dia mau meng-hire pekerja yang baru? Maka dia harus 1 sama 2. Efeknya adalah menambah cost. Menambah cost. Yaitu dalam bentuk wage. Ya enggak? Nah, orang-orang yang baru di-hire, orang-orang yang baru dipekerjakan harus dikasih gaji lagi. Orang-orang yang sudah bekerja, kalau dia memilih opsi nomor 2, maka para perusahaan yang sudah bekerja terus kita suruh lembur, harus digaji lebih mahal. Ya enggak? Oke? Karena cost-nya bertambah, maka perusahaan akan men-charge harga yang lebih mahal daripada pay barn, daripada pay rata-rata. Oke. Dalam jangka pendek seperti itu. Ketika ada tiba-tiba demand-nya naik, maka perusahaan pasti naikin output. Ya. Tapi kan lama-lama perusahaan mikir, oh iya, di level harga segini aja permintaan kita masih banyak. Oke. Dan kita harus menaikkan jam kerja para karyawan. Dan kita harus membayar mereka lebih banyak nih. Ya. Maka dinaikkanlah harganya. Ya, untuk membayar para karyawannya. Oh, ternyata masih banyak permintaannya, masih oke. Kita masih harus membayar para karyawan lebih banyak lagi. Harganya jadi naik lagi di masyarakat. Karena dalam jangka panjang, harga bisa berubah. Jadi kita nggak ngomongin sebulan, 2 bulan, sekuartal, 2 kuartal. Oke, mungkin setahun, kemudian tahun depannya nih. Ya, oh ternyata kita masih nggak nutup nih. Atau kita masih dapat surplus nih, ada perusahaan baru masuk lagi. Sehingga cost untuk menciptakan barang, untuk menciptakan output di level Y2 atau di antaranya, ya, itu menyebabkan perusahaan harus menaikkan gaji atau menaikkan harganya. Ya, karena untuk menciptakan barang lebih banyak kan saja butuh faktor produksi yang lebih banyak kan. Oke. Sambil naikin gaji, gitu ya, maka harga pun akan terus berubah, kedorong sampai ke level harga P2. Sampai ketemu dengan output optimum nih. Sampai di mana sudah oke, para perusahaan sudah kalau naikin harga ke sini, permintaannya semakin berkurang, nggak jadi, ya dibalikinnya ke titik C gitu ya. Kalau masih di titik ini, dia masih bisa naikin harga, maka ketemulah sampai equilibrium baru di P2 dalam jangka panjang. Kalau tidak ada dorongan aggregate demand apapun, cuman sekali gitu ya, kasih bantuan ke sungai, terus selama 1 periode, oke 6 bulan misalnya, terdorong untuk aggregate demand-nya. Nah, kalau nggak ada kejadian lain di ekonomi, nggak ada penambahan teknologi, nggak ada hal lain yang terjadi di negara tersebut, ya udah, maka dia akan kembali ke Y awal. Ya, kenapa? Karena tapi harganya naik loh. Harganya naik, apalagi naik, wage-nya juga naik loh. Gitu ya. Kan in the long run, gitu ya, jumlah kenaikan uang itu nggak meter, tadi ngomong gitu ya. Kenapa? Karena yang berubah hanya karena variabelnya tidak berubah. Jadi uangnya naik, gaji naik, tapi harga barang-barang juga naik, sama aja bohong. Ketemunya di titik itu juga. Akhirnya gajinya naik, harganya naik, belinya, barang yang terjual atau barang yang diproduksi kembali ke level yang sama. Oke, saya perlu ulang lagi. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, oke, kira-kira seperti itu. Atau kalau kita coba mau menghubungkan dengan konsep yang sudah kita pelajari kemarin, gitu ya, ketika kita ngomong Pak, Y-nya kan nggak mungkin tetap, Pak. Gitu ya. Kan setidaknya penduduk bertambah. Kalau penduduk bertambah, maka Y-nya juga naik dong. Atau mungkin ada pertambahan teknologi. Well, oke, kita gambarkan dengan hal yang sama, ya. Kemudian karena ya Y-nya tumbuh gitu ya, karena konsep sekarang kita ngomong ekonomi dinamis, sebenarnya dia nggak perlu balik ke tingkat Y yang sebelah sini. Ya, dengan adanya pertumbuhan penduduk, maka labornya itu memang mereka siap kok digaji di level
W2 ini. Mereka mau kok. Kenapa? Karena ada tambahan penduduk. Kan kita nggak ngomong nih, kalau di gambar sebelumnya kan kita masih ngomong L-nya fix. Padahal kan Bapak kemarin solo model katanya Y-nya tumbuh berdasarkan N plus G. Oke, itu benar gitu ya. Makanya kalau kita gambarin dengan, kita konsepkan, kita gabungkan konsep dengan konsep solo model, sebenarnya gitu ya, maka Y2 itu bisa balik gitu ya, akan berkurang dibanding ketika short run, tapi sebenarnya nggak langsung balik ke Y yang sebelumnya. Ya, kenapa? Karena Y-nya dalam jangka panjang juga tumbuh kok. Ya, seakan-akan nyangkut di long run aggregate supply yang kedua. Oke, jadi kita jangan berpikir lagi balik lagi ke kondisi statis di mana Y-nya itu aja. Enggak sebenarnya. Ya, cuma itu tadi mungkin untuk memudahkan memahami pergeseran dari short run ke long run. Kira-kira seperti itu. Oke, ada yang tanya, teman-teman? Oke, kita istirahat dulu ya. Saya pegang ngomong. Boleh ya? Kita istirahat 10 menitan lah. Oke, teman-teman? Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Siap. Saya pegang dulu sebentar. Ada pertanyaan? Ada? Oke. Nah, tadi saya bilang bahwa kalau tidak perubahannya tidak atau bukan dari sisi price gitu ya, maka dia bisa menggeser agregat demand, bisa menggeser kurva permintaan agregat. Nah, dibilang kalau bahasa di ekonomi bilang shock, ya, shock atau guncangan, oke, atau apa nih bahasanya kejutan, oke, sama aja. Oke. Sesuatu dari luar model, ya modelnya adalah price dan Y gitu ya, yang mengubah permintaan agregat maupun penawar agregat. Yang dibilang mengubah di sini adalah bisa bergerak sepanjang kurva dan juga bisa shifting. Ya. Jadi shock ini bisa menyebabkan pergeseran atau perpindahan sepanjang kurva agregat demand maupun dia bisa juga menggeser agregat demand. Oke, sip. Contohnya, kita coba ambil contoh persis sama yang ada di MenQ. Ya. Contohnya kalau kata di MenQ adalah penambahan atau pengenalan kartu kredit. Ya. Karena kita punya konsep rumus quantitative theory of money adalah P kali Y, ya. Kalau pakai kartu kredit, ya katanya orang akan menyimpan uang itu lebih sedikit. Ya. Kenapa? Karena orang bisa pakai kartu kredit. Semakin cepat perputaran uangnya. Padahal jumlah M tetap, tapi velocity-nya makin cepat. Ya. Kalau velocity-nya semakin cepat, maka katanya orang-orang, ya kita ngomong M per P gitu ya. Misalnya kalau kita kemarin ngomongin pas masih ngomongin mengenai quantitative theory of money, itu sama dengan 1 per V dikali Y. Itu sama dengan V kita bilang K kecil. Bukan K dalam bentuk kapital ya, tapi ini adalah jumlah atau porsi sebagian dari pendapatan yang ditaruh di dompetnya para penduduk. Ya. Kalau memang jumlah uangnya tetap, tapi velocity-nya semakin besar, ya teman-teman, maka daya belinya masyarakat ya itu akan bertambah. Ya. Maka dia bisa menyebabkan kurva artinya bergeser ke kanan. Orang-orang jadi bisa beli, seakan-akan bisa beli barang semakin banyak. Ya, kata Simenki bilang, dengan adanya hal seperti ini, maka dia bisa, kayaknya kita udah membahas hal ini tadi di slide sebelumnya, dia dalam jangka pendek bisa menggeser dari titik A ke titik B. Artinya, in the short run, Y nambah dulu ke level Y yang baru. Ya. Tapi kelamaan penambahan output ini akan menyebabkan kenaikan harga. Ya, kenapa? Karena sumber daya yang ada yang hanya bisa menciptakan produk di level Y itu dipaksa menciptakan output di level Y yang baru. Saya bilang Y dulu. Ya, kalau ada orang atau sumber daya diminta untuk bekerja di luar kapasitasnya, maka harus diberikan kompensasi lebih. Artinya apa? Dalam jangka panjang, gaji akan menyesuaikan, gitu ya,
Sehingga kalau gaji menyesuaikan, perusahaan pun akan menaikkan harganya. Sampai ke titik di mana para penduduk yang minta itu sepakat sama si perusahaan. Ya, oke, harga segini dengan harga di level yang baru, saya bilang ini misalnya tadi ini adalah P1, ini P2, di harga level P2, maka semua factor of production yang dimiliki suatu negara itu sudah bekerja secara optimal. Ya, kembali ke awal. Saya ini sama persis dengan penjelasan di halaman sebelumnya tadi. Oke, jadi kalau lihat shock ke agregat demand, misalnya kalau tadi saya kasih contoh adalah bantuan likuiditas tunai. Tiba-tiba masyarakat sekarang punya uang lebih banyak daripada sebelumnya. Mereka bisa membeli barang lebih banyak daripada sebelumnya. Maka dalam jangka pendek, Y-nya akan bergeser dari Y bar ke Y2. Nah, karena dalam titik ini sumber daya itu dikerjakan atau dipekerjakan lebih berat, gitu ya. Maka dipaksa menciptakan di atas kemampuan maksimumnya, maka dia harus dapat kompensasi lebih banyak. Oke, sehingga dia lama-kelamaan dibayar lebih banyak. Karena dibayar lebih banyak, W dan price akan bergerak seimbang, gitu ya, sampai ketemu di level yang baru, di level tetap di Y yang sama. Oke, itu untuk kalau ada shock pada agregat demand. Sedangkan pada shock pada agregat supply, ini ini akan merubah, gitu ya, jumlah barang yang tawarkan juga circuit supply. Ya. Contohnya apa? Kalau misalnya nih gagal panen atau union minta gaji yang lebih tinggi. Oke. Contoh paling gampang misalnya ada bencana alam, ya. Bencana alam menyebabkan atau hama yang menyebabkan produksi cabai turun. Nah, cabai susah diproduksi saat ini. Ya, karena susah diproduksi, apa akibatnya? Gampangnya kalau permintaannya tetap, tapi supply-nya berkurang, maka harga akan lebih mahal. Oke, dalam jangka pendek, gitu ya, maka otomatis harga langsung naik. Kenapa? Karena ini shock-nya ke agregat supply. Ya. Karena ini sifatnya shock, gitu ya, karena jumlah cabai yang beredar di masyarakat turun, gitu ya, maka pertama sebenarnya awalnya adalah jumlah produksinya turun, ya, karena permintaannya tetap, ya, maka harga berubah, kena kejutan. Tapi lama kelamaan, gitu ya, dia akan kembali ke titik awal, ya. Lama kelamaan masyarakat juga ngerasa, oh ini harganya terlalu mahal, ya. Pada awalnya masih merasa saya bisa beli seharga yang baru. Kalau kita ngomong kasih nanti copotan saya, ini P1 ke P2. Pada awalnya, masyarakat akan mengikuti kurva permintaan mereka. Mereka butuh cabainya. Tapi lama-kelamaan, ya, in the long run, akan bergeser. Dari titik shock tersebut akan bergeser sampai ke titik A lagi. Ya, itu konsep pertama. Ya. Tapi kalau pemerintah nggak mau sempat mengalami penurunan Y, karena penurunan Y itu bisa berakibat banyak hal. Pertama, itu sama dengan kondisi dalam keadaan resesi, gitu ya. Satu, resesi. Yang kedua, kalau outputnya di bawah output yang optimal, artinya ada unemployment. Gitu ya. Kita tadi cuma ngomongin cabai, ya, kita cuma ngomongin cabai doang. Padahal kalau kita ngomongin hal yang lebih besar, ya misalnya tiba-tiba terjadi bencana alam, gitu ya, semua kapitalnya turun, ya kan, kapitalnya rusak, lebarnya nggak kenapa-kenapa, otomatis Y juga turun, lebarnya nganggur. Ya, jadi banyak hal. Ketika Y current itu kecil daripada Y besar, daripada Y optimal maksud saya, maka banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Kalau didiemin aja bisa, dengan konsekuensi mereka harus menanggung atau menempuh masa-masa pemulihan itu dengan mengalami resesi atau unemployment. Ya, biar ditungguin aja, nah juga lama-lama harganya pulih ke harga yang equilibrium yang kemarin. Tapi ya itu harus ditunggu sampai permintaannya pulih ke titik A lagi. Atau pemerintah bisa
ngasih shock ke demand. Ya, sama kayak tadi. Kalau tiba-tiba sekarang terjadi shock pada agregat supply gitu ya, dan masyarakat mampu belinya, daripada kita nungguin dari waktu dari titik ini sampai ke A, langsung aja nih kita tambahin kemampuan daya beli masyarakat. Jadi meskipun dengan harga yang baru, gitu ya, harganya lebih mahal, tapi masyarakat punya uang untuk belinya, ya, pada akhirnya langsung kenaikannya. Outputnya tetap dibeli dengan jumlah yang sama, ya, tapi harganya lebih mahal. Oke, kembali ke konsep. In the long run, real variabelnya tetap. Ya, real variabelnya tetap. Jadi gini, tiba-tiba sekarang harga semakin mahal, gitu ya, dolar naik, harga semakin mahal. Kalau harga semakin mahal, maka masyarakat nggak bisa beli barang-barang. Apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah boost agregat demand-nya. Cara gimana? Kasih uang, misalnya gitu ya, dari tabungannya pemerintah. Pemerintah kasih uang ke masyarakat. Boom. Di-drop uangnya langsung ke masyarakat. Akibatnya apa? Daya beli masyarakat menyaingi kenaikan harga. Ya. Jadi harganya naik, tapi masyarakat tetap bisa membeli. Oke, jadi ini di-offset aja. Kenaikan harga di-offset dengan kenaikan daya beli. Oke, sama aja. Jadi balik ke Y yang awal. Intinya kalau di long run gitu ya, in the long run, ya, pasti Y-nya akan kembali ke Y full employment. Sedangkan di short run, itu bisa mempengaruhi Y dulu, namun pada akhirnya tetap akan kembali ke Y full employment. Oke, jadi kita ngomongin siklus bisnis gitu ya. Kalau di RPS yang diminta adalah fakta mengenai siklus bisnis. Yang kedua, teman-teman mengetahui mengenai indikator utama makro. Kita udah bahas juga tadi. Yang ketiga, teman-teman diminta mengetahui konsep short run dan long run. Bedanya apa? Apa yang membedakan obrolan ekonomi mengenai short run dan long run? Yaitu mengenai fleksibilitas, harga, dan gaji tentunya. Yang keempat, kita sudah mengetahui bagaimana AD, agregat demand, dan agregat supply saling bersinggungan. Bagaimana pergerakan antara agregat demand dan agregat supply. Oke, di titik mana mereka ketemu, ya. Kapan agregat demand shifting, kapan agregat supply shifting. Oke, kalau long run tetap, sebenarnya mungkin saja long run itu bergeser. Tapi kalau nggak salah ada poin di buku Menko itu dibilang bahwa long run-nya kita ignore gitu ya, kita abaikan untuk pembahasan di chapter 10. Sehingga chapter 10 ini tidak membahas mengenai pergeseran long run agregat supply. Oke, jadi 5 hal tadi poin di pertemuan kali ini. Fakta dari siklus bisnis. Tadi kita udah lihat mengenai fakta siklus bisnis di Indonesia, leading indicator, kemudian mengenai short run dan long run. Sebenarnya teman-teman bisa mengacu ke video Keynes versus klasikal gitu ya, di KLC. Yang keempat adalah kita ngomong mengenai agregat demand dan agregat supply, mengenai dinamisasi dari permintaan dan supply. Oke, udah cukup materi teman-teman? Udah habis? Lumayan. Gimana? Ada yang mau tanyain? Pak mau tanya Pak, izin tanya Pak. Silakan. Boleh kembali ke slide yang shock terhadap demand, apa ya tadi itu ya, contoh kartu kredit tuh nggak Pak? Bapak tadi kayaknya menjelaskan tentang quantity theory of money itu saya masih agak bingung Pak. Nggak bisa dibayangkan. Oh, bisa. Ini? Nah ini ya ini. Kan tadi Bapak nyebutkan bahwa ketika ada kartu kredit itu kan orang nyimpen di rumah jadi lebih sedikit gitu kan Pak, velocity-nya itu naik. Boleh dijelasin Pak dengan menggunakan teori yang quantity theory of money ini, kenapa dia bisa jadi geser ke kanan gitu Pak? Ini kayaknya udah komplit nih di paragrafnya.
ketika ngomongin quantity over money, maka kan rumusnya ini ya, rumusnya ya enggak, jumlah uang beredar dikali velocitas sama dengan price dikali output. Oke, sampai sini oke ya. Nah, maka real money balance ya atau real money demand ya, ini real money demand. Sisi kiri merupakan kita bilang sisi permintaan dari uang. Ya. Real money demand-nya adalah jumlah uang beredar dibagi harga. Oke, itu sama dengan 1/V dikali Y. 1/V itu adalah tadi 1/velocitas dibagi Y. Kalau kita buat satu konstanta baru 1/V jadi K, gitu kalau di buku MenQ, maka kita bisa bilang bahwa K itu adalah porsi dari pendapatan, karena ini kan Y ini kan pendapatan, ya. K ini adalah porsi, 1/V, V-nya adalah lebih dari 0. Sebagian dari pendapatan yang diminta oleh konsumen. Jadi K itu merupakan porsi dari Y yang ingin dipegang oleh konsumen. Oke? Sampai sini oke? Oke, Pak. Oke, sekarang kita ngomongin ke kurva ini lagi. Jadi kita tahu bahwa hubungannya dengan kartu kredit adalah K-nya jadi semakin kecil, gitu kan ya? Oke, saya balikin lagi. Kalau velocitasnya semakin besar, kenapa? Karena uangnya makin dikit. Kalau masyarakat megang uangnya semakin dikit, dengan adanya fenomena ini akan menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang dipegang, bukan yang beredar, yang dipegang di dompet masyarakat. Konsekuensinya, velocitasnya, gitu ya, penambahan dia ambil, bayar uang, gitu ya, bayar transaksi, ambil uang lagi, bayar transaksi lagi dengan kartu kredit, ambil uang lagi, naik menurut MenQ seperti itu. Dengan adanya kenaikan velocitas uangnya itu naik, dengan adanya kenaikan perputaran uang, gitu ya, V-nya naik, otomatis K-nya turun. Oke? Ya, Pak, dapat dimengerti, Pak. Oke. Nah, jumlah uang yang beredar tetap, ini ngomongin mengenai M. Ya, M-nya tetap, maka apa yang terjadi pada kurva kurva permintaan, kalau tadi M per P kali, dengan adanya semakin banyaknya velocity of money, ya, uangnya seperti apa? Kan? Nah, kan price bonusnya dari uangnya jatuh. Kita ngomongin masih pergerakan di dalam kurva. Kalau uangnya semakin sedikit di masyarakat, velocitas money-nya semakin banyak, maka si jumlah transaksi yang ada di masyarakat, kita masih baik lagi ini jumlah permintaan yang ada di masyarakat, karena sekarang ada di jumlah uang yang beredar semakin banyak, ya. Oke, panjang banget pindahnya. Nah, saya pusing lagi. Karena jumlah si velocitasnya naik, gitu ya. Karena velocitasnya naik, artinya apa? Transaksi di masyarakat semakin banyak. Kalau jumlah transaksi semakin banyak, artinya semakin banyak permintaan. Ini versinya si MenQ sebenarnya. Makanya saya tadi agak mengesampingkan model jumlah uang yang beredar karena ini kan modelnya US banget ya. US itu bilangnya kalau ada uangnya semakin tersedia di masyarakat dengan adanya konsep kartu kredit gitu ya, maka masyarakat jadi semakin beli semakin banyak. Konsepnya adalah uang beredar. Kan saya agak gak pas dengan menjelaskan dengan konsep uang beredar. Karena misalnya kayak di Jepang gitu ya, uang beredarnya banyak, agak demand-nya nggak kedorong-dorong juga kok. Ya, nggak pas sebenarnya karena ini MenQ itu kan bukunya US banget.
Dia ngomong kalau ada penurunan, kalau ada jumlah uang yang beda tetap tapi velocitasnya meningkat, ya, artinya perputaran semakin banyak. Kalau perputarannya banyak, masyarakat semakin beli semakin banyak. Dia bilang seperti itu modelnya. Maksudnya velocitas naik, AD naik. Tapi ini kan belum tentu seperti itu. Kalau kamu misalnya bayangin, tapi bukannya orang punya kartu kredit cuma beli sesekali doang, Pak. Ya, iya benar juga. Ada orang yang punya kartu kredit cuma saya bilang supaya bisa ngapain ya? Supaya bisa beli bisa beli game, bisa beli Steam, macam-macam gitu ya. Belum tentu adanya kartu kredit menambah aggregate demand kalau bukan di Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat, semua udah nggak dipakai uang. Di negara-negara kayak Australia, Amerika, udah nggak lazim beli pakai uang. Gitu ya, udah nggak lazim. Maka konsumsinya semua menggunakan kartu kredit. Kalau udah ada kartu kredit, maka dia akan semakin banyak permintaannya. Ya, tapi ini juga mungkin nggak berlaku di Indonesia, di Jepang. Kan tadi saya agak bingung, bukan agak nggak pas kayaknya menjelaskan konsep kartu kredit di Indonesia. Jadi kalau ada kartu kredit, jumlah uang yang dipegang di dompet semakin sedikit, velocitasnya naik. Ya, karena velocitasnya naik, maka jumlah perputaran uang di masyarakat, gitu ya, jumlah perputaran barang, permintaan barang di masyarakat juga akan naik. Ya, meskipun nggak signifikan atau mungkin nggak permanen, tapi ini tetap akan merubah permintaan masyarakat dari sisi apa? Kesenangan untuk membeli. Mungkin seperti itu gayanya. Modelnya si US dengan pergerakan MNQ. Agak nggak pas ya, karena nggak semua orang yang punya kartu kredit jadi bikin nambah pergeseran, tidak serta-merta menyebabkan penambahan permintaan. Dia ngomongnya dari konsep jumlah uang yang beredar sebenarnya. Oke, kalau uang yang beredarnya bertambah, dibilang maka pemerintah masyarakat semakin banyak belinya. Jadi konsepnya seperti itu sebenarnya. Kalau di MenQ mungkin dibaca juga saya nggak oke. Makanya saya tadi ngomongnya selalu BLT ngomongnya ya. Karena kelihatan lebih enak nih kalau ada, apalagi cocok dengan situasi sekarang. Kalau ada BLT, aggregate demand-nya naik. Tapi kalau ngomongin penambahan uang beredar, itu mungkin cuma hasil mereka sendiri. Ini gitu kayak Mas Dit ya. Saya bingung juga nih menjelaskan dengan cara yang pas nih. Sorry ya. Iya Pak, siap dapat di. Oke, siap, sorry. Terima kasih Pak. Oke, siap. Yang lain teman-teman? Saya pencahayaan. Oke. Yang lain teman-teman? Apa masih ada? Atau perlu waktu untuk mencerna? Mungkin? Gimana? Oke, mungkin nanti juga biasanya kalau udah menjelang ujian ya otak bekerja lebih cepat ya. Nanti biasanya lebih cepat nanti memahami materinya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat. Mungkin kan itu liburan ya? Minggu depan udah mulai libur kan? Udah, Pak. Oke, Pak. Libur mungkin ada waktu buat santai gitu ya, cooling down gitu ya. Nanti pas baca lagi mungkin insya Allah sudah lebih gampang dipahami. Oke. Nanti kita minggu depan masih ngomongin, minggu depan. Pertemuan berikutnya kita masih ngomongin aggregate demand, tapi kita mungkin lebih enak nih ngomonginnya bukan lebih enak ya, lebih pas dibanding kita pakai konsep quantitative theory of money. Kita nanti bisa pakai ISLM, lebih, meskipun masih ada hubungannya, tapi kayaknya lebih masuk akal lah penjelasannya. Oke, dibanding kita berbasis konsep quantitative theory of money. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, kalau emang udah nggak ada yang mau tanyain, Mas Ketua Kelas, kita udahan aja? Atau gimana? Mungkin kalau teman-teman sudah tidak ada yang bertanya, boleh. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kita ketemu, selamat berlibur dari datanya sekalian buat KTTA. Soalnya kalau nggak gitu mepet nih. Kasih teman-teman yang sedang nyusun KTTA ya, karena kalau mau ukur penilaian SDA
SDA-nya adalah tempat wisata, itu waktu pengumpulan datanya sekarang ini susah banget. Karena kan nggak boleh kemana-mana ya. Tempat wisata juga lagi mungkin banyak yang tutup. Ya, mudah-mudahan nanti minggu depan siapa tahu COVID-nya hilang ya. Amin. Ya udah, oke. Selamat berlibur teman-teman. Oke.